Halo Bapak Ibu, kembali lagi. Di video yang ketiga ini, kita akan belajar menyiapkan akun Dewan Redaksi. Nah, jadi akun Dewan Redaksi ini kita perlukan untuk nanti jika eh, artikel yang kita publikasikan itu mengikuti dari workflow-nya. Nah, jadi di workflow itu kita bisa lihat ya. eh, jadi Bapak Ibu login dulu sebagai admin ya. Login dulu sebagai admin. Nah, jadi di workflow itu nanti kita bisa lihat di sini. eh, nah, di sini nanti ada submission, kemudian ada review. Ini bagian reviewer. Kemudian ada copy editing, ini untuk copy editor ya, tugasnya copy editor. Kemudian ini ada production ya, tugasnya sebagai production. Nah, jadi ini aja sih tugas dari editor ya, copy editing, production, kemudian ada ke publication ya, publication tahap yang terakhir. Nah, jadi mungkin akun redaksi yang perlu kita siapkan yaitu berupa akun reviewer dan akun editor saja. Nanti editor ini ada lagi jenis-jenisnya yaitu ada copy editor, ada chief editor, kemudian eh, role dari editor lainnya. Nah, kita mulai buat dulu akun reviewer ya. Nah, jadi karena kita mau menugaskan reviewer nantinya itu perlu kita siapkan akun reviewernya agar reviewernya bisa login ke OJS kita atau login ke jurnal kita eh, untuk mereview artikel yang kita tugaskan kepada reviewer yang bersangkutan. Nah, kita buat dulu ya. Eh, nah, cara buat akun redaksi ya, baik itu reviewer ataupun editor. Nah, itu Bapak Ibu masuk ke user dan role ya, menu user dan role, kemudian add user. Oke, nah misalnya di sini kita mulai buat akun reviewer dulu ya. Misalnya reviewer Nah, nama reviewernya apa? Di sini saya buat aja sebagai contoh yaitu reviewer satu ya, reviewer satu. Nah, kemudian username-nya misalnya reviewer satu, eh, apanya emailnya itu reviewer satu @gmail. Kemudian passwordnya 123456 aja. Jadi disamakan aja lah ya Bapak Ibu semua akun dari reviewer nanti kita tinggal kirim aja ke reviewer yang bersangkutan untuk data loginnya. Itu 23456 ini standar aja ya. Ini apakah ya wajib harus ganti password atau tidak? Nggak usah aja. Nanti biarkan reviewernya mau mengganti atau tidak nanti passwordnya. Kemudian country-nya di mana. Nah, kemudian afiliasinya ya. Nah, oke, afiliasinya misalnya kita buat dari misalnya Universitas A misalnya ya. Ini reviewer satu ya Universitas A. Oke, udah itu aja. Oke. Nah, kemudian nanti user yang kita tambahkan itu rule-nya apa? Berarti reviewer ya. Jadi di checklist saja reviewer ya, Bapak Ibu. Karena kalau di kita checklist cuma reviewer aja, nanti reviewer itu cuma bisa mengakses menu reviewer aja ya. Jadi nggak bisa mengakses semua menu yang ada. Oke, save. Nah, gitu ya. Misalnya tambahkan lagi reviewer berikutnya. Mungkin Bapak Ibu mempunyai reviewer ada lebih dari satu ya. Mungkin 2, 3, 4, 5 ataupun 10 ya. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal buat aja reviewer. Misalnya reviewer kedua ya. Oke, ini boleh disuggest saja atau diketik aja ya. Oke, kemudian ini reviewer 2. Kemudian passwordnya 123456 ya, standar aja ya passwordnya. Kemudian reviewer 2 itu ada di Universitas B misalnya. Oke, nah oke kan aja. Oke, reviewer. Nah, seperti itu.
cara buat akun reviewer. Kemudian berikutnya kita siapkan akun editor ya. Misalnya yang pertama untuk chief editor. Nah, untuk chief editor misalnya editor A ya, misalnya editor A itu username-nya adalah editor A ya. Atau editor satu juga satu aja ya. Nah, kemudian editor satu, kemudian passwordnya 1234556 1234556. Nah, ini sebagai editor satu itu sebagai chief editor ya. Chief editor saya tulis aja lah di sini editor. Nah, ini nama ya. Ini diisi dengan nama editornya. Nah, ini saya sengaja saya buat aja editor satu chief editor. Nah, jadi ini sama. Kemudian nanti ya, Bapak Ibu tinggal kasih aja akunnya ke editor yang bersangkutan. Nah, misalnya Universitas A. Oke. Nah, untuk chief editor itu role-nya adalah jurnal manager ya. Jadi nanti tugas chief editor adalah atau admin itu memberikan tugas kepada editor-editor lainnya mungkin ya atau menugaskan reviewer untuk nge-review artikel atau ngirim artikel ke reviewer ya itu sih kalau sesuai dengan workflow-nya. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang udah lebih paham ya tentang ini. Oke, jurnal manager ya. Oke. Nah, kemudian untuk editor biasa ya, kita masuk lagi ke editor kedua ya misalnya. Editor kedua itu editor 2. Nih editor kedua, passwordnya 1234556 1234556. Misalnya berada di kampus eh, Universitas B ya. Nah, mungkin editor yang kedua ini tugasnya sebagai copy editor ya, sebagai copy editor. Nah, di sini ada lagi tugasnya sebagai production editor, boleh tugasnya itu lebih dari satu ya, boleh copy editor, ada section editor, ada jurnal editor, ini jurnal editornya ya. Oke, nah misalnya dia editor biasa aja, berarti jurnal editor aja, save. Nah, nanti di sini ada tuh seperti kita lihat tadi ya, Bapak Ibu, view di sini ada tugasnya yaitu ada production editor, ada copy editor. Nah, jadi sesuai dengan role ini aja ya. Jadi kita buat aja akunnya masing-masing memiliki tugas ya. Ini sebagai copy editing, ini sebagai production editor ya. Nah, oke. Kemudian berikutnya kita tambahkan lagi ya user dan role. Add user. Nah, misalnya editor ketiga ya, editor ketiga. Nah, editor ketiga. Oke. Nah, editor ketiga. Oke, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, ini misalnya di Universitas B juga ya. Oke. Nah, ini sebagai ada yang namanya eh copy, ada section editor, apa ya kita buat copy editor ya, mungkin copy editor. Sini ada banyak ya rule-nya ya, Bapak Ibu. Cuman mungkin ya sesuai kebutuhan lah. Bapak Ibu memberikan tugas, satu user itu boleh tugasnya lebih dari satu, boleh sebagai copy editor ataupun production editor juga boleh, jurnal editor juga boleh ya, tiga tugasnya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal memberi tugas saja ke editor ya, ke save. Oh, ini copy editor tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu cara menyiapkan akun-akun dari redaksinya itu baik itu editor ataupun reviewer. Jadi untuk video berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menugaskan reviewer dan editor ya jika ada artikel yang masuk. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya Bapak Ibu.